Smart Viewers, di segmen kali ini kita akan ngobrol bareng nih untuk membahas mengenai fondasi dalam kurikulum pendidikan. Mengingat masih banyak ya siswa yang mengalami kesulitan pada kemampuan dasar mereka. Dan untuk itu sudah hadir nih bersama kami Dr. Jimmy Saputra selaku Subject Content Coordinator Primary Teacher Education Department. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat datang di studio kami Bapak. Terima kasih. Gimana kabar? Sehat Pak? Puji Tuhan, sehat. Nah, oke, kita akan langsung nih bahas nih, karena ini menarik sekali nih Bapak. Karena banyak ya sekarang siswa-siswa ini kayak masih kesulitan untuk hitung-hitungan dasar Pak. Apalagi mereka sudah SMA. Menurut Bapak nih, ini lebih merupakan kegagalan desain di kurikulum SD atau kegagalan implementasi di kelas, atau ini emang keduanya Pak saling berkaitan gitu ya? Titik krusialnya nih ada di mana nih Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Rasanya kita jangan bilang kegagalan lah ya, kayaknya pesimis banget gitu. Tapi mungkin masalahnya belum sempurna ya, berproses. Karena pendidikan itu kan berproses. Jadi ya bisa bicara dari semua sisi sih, ya kurikulumnya, ya gurunya, ya siswanya, bahkan mungkin buku ajarnya, ya textbooknya juga mungkin belum sesuai. Tapi kalau mau dicari penyebabnya, salah satunya ya penyebab dasarnya adalah memang filosofi mengajarkan tadi hitung-hitungan ya, itu tuh kalau saya lihat ya, kalau kami lihat di PGSD BINUS, kita agak salah kaprah selama ini ya. Hal yang saya masukkan salah kaprah adalah, misalnya begini, kita matematika itu kan diajarkannya dari konsep abstrak ya, baru ke konkret. Maksudnya begini, misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4, itu kan abstrak. Iya. Nah, anak-anak SD itu kan harus diajarkan, kenapa 2 tambah 2 itu 4. Bukan pokoknya begitu, dari sananya begitu. Nah, bahkan harus diajarkan angka 2 itu apa artinya. Simbol tambah itu apa, 2 itu apa, sama dengan apa, sehingga menjadi 4. Maka di PGSD BINUS kami istilahnya putar balik ya, membalikkan cara mengajar matematika yang dasar tadi, hitung-hitungan dasar itu dengan cara yang konkret dulu baru ke abstrak, terbalik. Jadi begini misalnya, kita belajar pakai alat peraga ya, ada di lab PGSD itu ada alat peraga matematika, IPA dan sebagainya, IPS juga ada. Kami pakai untuk mengajarkan konsep-konsep dasar tadi. Misalnya kalau saya punya 2 spidol, ditambah 1 pulpen jadi berapa? Nggak jadi 3 kan? Karena yang 2 ini spidol, yang satunya pulpen, beda jenis objeknya. Itu dari dasar itu mereka anak-anak paham, oh nggak boleh ya kalau beda jenis bendanya. Tidak boleh. Nanti kan larinya jadi waktu makin besar dia belajar 2x tambah 3y, kan nggak jadi 5xy kan? Nah selama ini kita berpikir seperti itu gitu. Oh boleh bebas ditambahin 2 tambah 3 ya 5. Ternyata tidak bisa begitu. Nah itulah konsep yang saya maksudkan. Jangan sampai kita ngajarin hanya angka-angka yang berbau abstrak itu, tapi dari hal yang konkret tadi. Segampang itu, guru bawa alat peraga lain misalnya apa, ya telur, apa benda-benda sehari-hari aja, ya kita bawa ketika menambah, mengurangi, membagi atau perkalian itu bagaimana konsepnya, diajarkan konkret dengan benda di depan mereka, bukan angka ditulis di papan tulis saja. Setelah paham baru ke situ. Jadi ibu tadi menjelaskan, ibu punya 2 pulpen. Sekarang ibu diberikan lagi oleh teman ibu 3 pulpen. Menjadi berapa pulpen? Tunjukkan pulpennya. 2 tambah 3. Oh, jadi 5 Bu. Kenapa 5? Nah, ditanya begitu. Jadi kita tidak, ya ini 5. Ya udah begitu ya, rumusnya begitu. Hafal ya, minggu depan ulangan. Nah, kan kita begitu selama ini. Kurang lebihnya begitu ya, simpelnya. Tentu tidak semudah itu, tapi kurang lebih kita harus benahi sih ya, dari cara mulai mengajarkannya, filosofinya juga. Nah, tapi kan itu dari filosofinya ya, nih Pak ya. Nah, kalau untuk pemahaman konsep yang udah dari semenjak saya waktu SD, itu lebih banyak disuruh menghafal Pak, gitu. Ya, betul. Jadi pemahaman konsep lebih penting daripada hafalan nih dalam praktik di SD nih, di titik mana hafalan justru diperlukan nih Pak? Karena kan kalau yang tadi kita harus paham, oke kalau misalkan pulpen sama pensil nggak bisa digabung gitu ya Pak. Apakah kegagalan numerasi hari ini bisa jadi bukan karena terlalu banyak hafalan, tapi karena hafalannya yang tidak pernah diberi makna nih Pak?
Karena Wah. hafalan kita juga perlu ya Pak ya, gitu. Dalam sekali itu kalimatnya, hafalannya nggak diberi makna, berarti meaningless ya, tidak ada maknanya buat mereka. Dihafal tapi tidak ada maknanya. Betul ya. Saya ambil contoh begini ya, bukan hanya SD nih, SMP, SMA, karena saya lama juga dulu jadi guru SMA ya. Kalau Anda tahu ada tes PISA ya, PISA itu kan mengukur bagaimana cara berpikir ya, logika sebuah bangsa itu salah satunya katanya begitu di tes PISA ya. Dan itu diadakan di negara-negara Asia dan sebagainya. Indonesia ini selalu bontot ya, selalu di bawah. Bayangkan kita pernah loh ya, dari 65 negara di Asia kita nomor 64. Ranking 2 dari bawah. Tetangga kita Singapura, apalagi China, Jepang, Korea itu selalu di atas, top 5, top 10. Rupanya saya lihat ya, soalnya itu sederhana tapi bentuknya soal cerita. Nah, anak-anak kita tidak dibiasakan dengan menjawab soal cerita. Tadi dibiasakan menghafal saja. Pokoknya begitu guru bilang hafalin, tanpa memahami makna tadi. Nah, padahal bentuk soal cerita itu penting. Kenapa? Karena mereka harus memahami narasinya kan, ceritanya seperti apa. Ibu beli 2 kg telur di pasar. Dalam perjalanan pulang ke rumah, ada telur ibu yang jatuh lalu pecah di jalan. Sebanyak mungkin berapa ya? 1 kilo lah atau berapa. Tinggal berapa sisa telur ibu. Itu kan sangat mudah. Tapi kan kalau diceritakan dalam bentuk narasi, menjadi hal yang berbeda buat anak-anak. Nah, itu harus dilatih, dibiasakan, memahami soal cerita ini. Sehingga apa yang terjadi, anak-anak Indonesia ini bukan bodoh. Mereka berpikir memahami ceritanya, hanya butuh waktu yang cukup lama, belum lagi untuk menjawab soalnya. Akhirnya habis waktunya, begitu. Kira-kira begitu yang terjadi. Iya, nah, nih kalau misalnya sistem evaluasinya masih berfokus pada jawaban yang benar salah ya Pak. Kalau misalkan matematika kan memang harus benar salah gitu ya Pak. Kalau misalkan dicerita, soal cerita kan beda ini Pak. Tapi apa indikator paling sederhana yang bisa nunjukin seseorang itu siswa ini benar-benar paham, bukan sekedar bisa mengerjakan? Ya, tadi saya bilang di awal, kita jangan memberikan soal hafalan, tapi lebih soal yang analisis, soal cerita, menjawabnya bukan hanya dengan angka, tapi dengan narasi, dengan kalimat, ya, dan harus dijelaskan alasannya mengapa. Jawabannya seperti itu. Dan jadi ketahuan kan mereka tuh paham gak sih sebenarnya? Kenapa jawabanmu seperti itu? Lalu kita suruh mereka melakukannya dalam proses jawabannya itu. Prosesnya kan diketahui, biasa gitu ya, ditanyakan, lalu hasilnya apa. Nah, kalau itu bisa dilakukan dan benar, ya berarti mereka paham. Tapi kalau hanya ini benar atau salah, lalu ya sudah, nggak disuruh kasih alasannya, ya kita meragukan itu benar atau salah. Dan tahu dari mana konsepnya itu benar atau salah. Berarti lebih efektif soal cerita ya Pak, kalau misalkan dari situ Pak, dibandingkan langsung kayak pakai variabel yang... Saya tidak berarti bentuk soal lain tidak baik ya. Bisa saja soal cerita bisa benar salah, bisa menjodohkan, bisa uraian singkat. Kalau model pertanyaan bisa kita variasikan. Tapi sekali lagi, mereka tuh bisa menjawab dengan pemahaman yang benar, konsep yang benar, yang lengkap. Jadi nggak asal, ya pokoknya begitu. Nah, itu yang kita harus perbaiki sih. Harus benar dan lengkap gitu ya Pak? Jawabannya. Ya. Tapi jika harus merumuskan nih Pak, satu prinsip inti pembelajaran SD yang relevan dengan kehidupan nyata, ini bagaimana menurut Bapak? Nah, itu baik sekali ya. Kontekstual berarti ya. Relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jangan sampai mereka belajar matematika atau pelajaran yang lain apapun itu ya nggak ada hubungan dengan hidup kita sehari-hari. Itulah yang kita sebut dengan pembelajaran kuantum ya. Quantum learning, quantum teaching. Pembelajaran itu ada 2 kata kunci. Pertama harus meaningful. Bermakna. Kedua harus relevan. Relevan dengan apa? Dengan hidup kita sehari-hari. Jadi kalau anak tanya, Bu, Pak, mengapa kita belajar ini? Apa gunanya buat saya, buat kami? Kita harus bisa menjawab. Bahwa nanti kamu butuh ini, waktu kamu dewasa, kamu akan bisnis, kamu akan bekerja, perlu tahu mengapa kalau ini digini, tambah ini dikali ini begini, konsepnya bagaimana. Persentase misalnya. Wah, banyak sekali ya. Kita akan alami itu kan? Iya. Menghitung bunga misalnya, menghitung pajak kan perlu tahu bagaimana. Kenapa ada hubungannya di dunia nyata? Jangan gitu sampai kan? kita dibohongin orang misalnya, gitu. Sangat relevan dengan hidup sehari-hari. Apalagi nih Pak, setahu saya gitu ya Pak, generasi setelah generasi Z itu ada Alpha gitu ya, mereka makin kritis nih Pak.
Betul. Terutama udah ada yang video yang menunjukkan kalau mereka tuh bingung kok seperti minyak tumpah, itu kenapa nggak dilap aja, kenapa harus dihitung volume air yang ini. Nah gimana cara guru untuk menjelaskan nih Pak? Karena itu kan sebenarnya dari soal untuk berpikir ya, cuman kadang-kadang tidak relevan dengan dunia nyata gitu Pak. Karena kalau misalkan minyak tumpah ya pasti mereka disuruh orang tuanya untuk dilap, nggak harus dihitung-hitung dulu, gimana tuh Pak? Silakan. Ya itu contoh yang oke ya. Maksudnya gini, tadi saya bilang kontekstual itu artinya apapun yang kita sampaikan di kelas ya, itu harus ada relevansinya dengan dunia nyata sehari-hari. Kontekstual nggak? Misalnya, saya bukan guru matematika ya, tapi saya bilang matematika itu kenapa penting? Itu aja dulu. Karena kita butuh angka. Setiap hari kita bertemu angka. Bahkan saya bilang kita lahir ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya, ada jamnya, ada detik dan sebagainya. Begitu kita meninggal juga ada ditulis di nisan kita seperti itu. Betapa pentingnya matematika. Sehingga buatlah setiap pembelajaran itu relevan. Semua topik yang dibahas di kelas itu harus relevan dan bermakna tadi. Apapun itu. Saya kasih contoh praktis saja ya. Guru waktu memulai satu pembelajaran, mulai dengan pertanyaan yang sehari-hari juga. Jangan langsung, oke hari ini kita akan belajar bilangan pecahan. Kenapa harus belajar bilangan pecahan? Apa hubungannya dengan hidup kita sehari-hari? Nah, misalnya dengan cara apa? Dia bawa kue, ibu guru atau bapak guru. Lalu dia bagi 2 kuenya. Kalau ibu mau bagi setiap anak di kelas ini, supaya semua kebagian kue ini, ibu harus bagi jadi berapa ya kue ini? Itu kan relevan. Tanpa sadar ya, itu lagi belajar pembagian dan juga nanti mungkin lebih dalam lagi bilangan pecahan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mereka waktu berpikir, dalam kepala mereka, oh itu ya gunanya saya belajar matematika dengan bab ini yang lagi dibahas topik ini gitu. Semua terasa bermakna dan relevan akhirnya, kontekstual dengan sehari-hari. Jangan sampai anak-anak ngerasa ini apa sih belajar gini nggak ada hubungannya dengan hidup saya gitu. Kan pertanyaan mereka selalu begitu. Ya, apalagi anak SMA ya. Makin kritis ya Pak ya. Tapi di pas sejarah gitu-gitu ya. Ngapain masa lalu kita pelajari? Mendingan belajar masa depan, yang udah lalu biar berlalu. Tapi selain kontekstual itu Pak, dari perspektif PGSD, satu perubahan aja Pak yang paling mendesak yang harus segera dilakukan oleh siapa nih Pak kira-kira? PGSD BINUS tentu berkomitmen penuh ya untuk berkontribusi terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Dengan cara apa tadi yang saya bilang? Merubah sedikit demi sedikit mindset, cara pikir, cara mengajar guru-guru. Kami persiapkan mahasiswa kami, PGSD, supaya jangan seperti ya sudah-udah ya, yang sudah-sudah ya sudahlah. Tapi kita mulai hal yang baru dengan cara yang sederhana aja, memperbaiki konsep-konsep yang salah dulu. Baru ke pedagogical skill-nya, ya kita ajar bagaimana how to deliver-nya. PR-nya banyak sih, ya kurikulumnya juga harus dibenahi. Ya. Tadi saya bilang di awal textbook-nya juga harus diseleksi lagi, dan gurunya harus di-training, harus dilatih, jangan lupa SDM-nya. Ya. Semuanya, orang tuanya juga harus diedukasi, ya. Siswanya apalagi ya disosialisasikan gitu. Jadi semua pihak lah harus terlibat. Bukan hanya satu pihak, dan kita nggak bisa kerja sendiri. Berarti dari rumah juga harus? Harus. Orang tua harus bertanggung jawab ya. Jangan lupa pendidikan tuh dari rumah dulu awalnya. Baru ke sekolah, jangan dibalik. Tapi gimana Pak kalau misalkan ada pemikiran tentang yang mendingan kalau di sekolahnya mahal, jadi pendidikan di rumahnya nggak usah terlalu. Kalau orang tuanya sibuk gimana Pak? Ya itu komitmen sama-sama ya. Kita kan ya istilahnya Anda berani punya anak, berani berkeluarga, ya Anda harus mengambil tanggung jawab itu. Kita nggak bisa serahkan semuanya ke sekolah atau ke homeschooling atau anak-anak mungkin ke daycare, nggak bisa. Tanggung jawab orang tua tetap nomor satu. Tanggung jawab orang harus tua dampingi ya, Pak? putra-putrinya. Gitu. Jadi selain dari tadi Bapak kurikulumnya memang harus banyak yang dibenahi ya ternyata ya Pak ya? Ya itu, ya PR-nya banyak. Pemerintah juga harus ya memberikan arahan yang jelas ya. Blueprint-nya kemana. Sekarang kan deep learning, saya belum bahas tadi ya. Deep learning kan, Menteri kita bilang pembelajaran yang mendalam, itu bagus. Tapi bagaimana penerapannya? Juga PR lagi ya. Jadi belajarnya jangan hanya permukaan, ibarat kalau ke laut yang suka snorkeling ya, melihat permukaan kan indah. Tapi coba diving ke dalam, menyelam, lebih indah di dalam. Nah belajar juga begitu. Kita jangan hanya belajar di permukaan, tapi tidak masuk ke dalam, memahami arti yang sebenarnya gitu. Itu jauh lebih penting. Terima kasih banyak Bapak, ini sangat Sama-sama. daging sekali ya. Kita jadi tahu ya ternyata memang kurikulum sekolah dasar itu sangat penting untuk membangun dan membentuk keterampilan. Karena nanti itu pengaruhnya ke jenjang-jenjang SMP, SMA sampai ke
pendidikan tinggi ya Pak Iya, ya? betul sekali. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak sudah hadir di studio kami. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih masukannya juga Bapak semuanya ya. Informasinya sangat-sangat membuka wawasan kami semua. Terima kasih. Baiklah, sekian semua viewers untuk segmen kali ini. Jangan kemana-mana karena kami masih menyediakan informasi menarik lainnya. Stay tune di Jurnal Binus Siang.